Fahri Hamzah usul semua stadion sepak bola dijual, termasuk JIS. Tetap mengadres masalah ini dalam hari-hari ke depan, karena memang ini peristiwa besar ya. Dalam sejarah sepak bola katanya, ini peristiwa terbesar nomor 2 korban nyawanya, dan itu pun dibandingkan dengan peristiwa tahun 60-an gitu. Jadi ini ini sebenarnya agak kita malu betul sebenarnya, karena di era modern ada CCTV segala macam itu. Kejadian ini terjadi. Saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Berharap kejadian ini tidak terulang dan tidak bakal terjadi di belahan bumi manapun, karena ini kejadian sangat-sangat menyayat hati. Saya percaya penegakan hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Audio Jungle. Fahri Hamzah menilai pemerintah perlu menjauh dari regulasi sepak bola. Fahri Hamzah juga usul stadion-stadion yang dibuat oleh pemerintah pada tingkat Pemprov dijual pada swasta. Sudah swasta, itu memang harus segera dijual saja itu. Ujar Fahri Hamzah dalam diskusi adu perspektif dengan Pekan Politik, Pekan Duka, tak ada sepak bola seharga nyawa yang diselenggarakan Detikom dan Total Politik, Senin 3 Oktober 2022. Beberapa stadion yang menurutnya harus dijual yakni mulai dari Jakarta International Stadium hingga Stadion Lukas NMB. Fahri Hamzah mengatakan dengan untung miliaran dalam sekali pertandingan, maka banyak pihak yang mau mengelola. Itu jual saja semua. Kepada privat itu pasti sudah banyak orang yang tahu dengan keuntungan per jam sekian miliar. Menayangan sekian miliar itu orang sudah tahu itu cuan besar. Gak usah undang itu, orang sudah kejar itu semua, ujar Fahri. Coba privat itu semua. Sehatkan kultur olahraga kita, bisnis sepak bola kita, saya kira ini akan laris manis dibeli sama orang semua, sambungnya. Fahri mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah hanya perlu dilakukan pada tingkat kecamatan. Sementara di luar itu menurutnya negara tidak perlu ikut mengatur dan menyerahkan kepada pihak privat atau swasta. Saya kira untuk sepak bola itu clear sajalah, itu pembangunan infrastruktur. Di kecamatan memang kita memerlukan APBD, APBN, tapi kalau sudah di daerah provinsi orang sudah mulai main, kata Fahri Hamzah. Bagaimana mengatur regulasi transisional supaya semakin banyak sektor olahraga kita itu full kita serahkan saja kepada privat negara, gak perlu cawi-cawi lagi, tuturnya. Menko Polhukam Mahfud MD bersama tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan langsung bergerak mengungkap tragedi maut tersebut. Langkah awal memberitahu kemudian mengundang rapat, baru masuk ke menteri. Kata Mahfud MD yang juga ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan kepada wartawan Senin 3 Oktober 2022. Rapat perdana TGIPF tragedi Kanjuruhan digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rapat digelar malam ini, Selasa jam 19.00 malam besok di kantor Polhukam, ujar Mahfud. Mahfud menjelaskan tim ini akan melakukan pemeriksaan dan memberi rekomendasi menyeluruh terkait tragedi Kanjuruhan. Jadi outputnya ini disampaikan kepada Presiden untuk penilaian kebijakan keolahragaan nasional, khususnya sepak bola secara menyeluruh. Kedua, mungkin saja dari hasil TGIPF ini ditemukan pelaku-pelaku tindak pidana selain yang telah ditangani oleh Polri secara pro justisia, kata Mahfud dalam konferensi pers virtual Senin 3 Oktober.
Mahfud menyebutkan Polri akan menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana terkait tragedi Kanjuruhan. Dia mengatakan Polri juga bakal mengevaluasi semua jabatan kepolisian di Jawa Timur. Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap semua jabatan di provinsi. Dia menyebut bisa saja ada ditemukan fakta oleh TGIPF. Menurutnya ada kemungkinan keterlibatan pihak lain yang ditemukan oleh TGIPF. Mungkin saja nanti ditemukan hal yang sudah diselidiki ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang lebih besar bukan pelaku lapangan. Mungkin atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang yang ada di balik yang sekarang terlihat itu, ucapnya. Dia mengatakan hasil kerja TGIPF juga akan diteruskan ke Polri jika memang ada dugaan tindak pidana. Mahfud juga menyebut hasil kerja itu bisa saja diteruskan ke KPK. Itu nanti tentu akan disalurkan lagi ke Polri untuk diproses secara hukum. Kalau misalnya permainan itu karena uang dan itu menyangkut jabatan, bisa juga diserahkan ke KPK. Bisa, itu nanti kita lihat saja, ujarnya.